Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil flowcharts pemrograman absensi siswa yang telah kami buat. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Amrita Bismala Dewi, yang kedua Delina Maisaroh, dan yang ketiga yaitu Dwi Rahayu. Baik, sebelum membahas mengenai flowchart yang telah kami susun, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang kami buat untuk menyusun flowchart absensi siswa otomatis ini. Yang pertama yaitu ada simbol yang ada tulisan main. Nah, simbol tersebut disebut simbol titik terminal sistem. Nah, fungsinya untuk menunjukkan permulaan atau akhir dari suatu proses flowchart itu sendiri. Yang kedua yaitu simbol predefined, yaitu simbol yang digunakan untuk melaksanakan suatu bagian. Nah, yang ketiga yaitu ada simbol input dan output. Nah, simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dari peralatan itu sendiri, perangkat itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada simbol decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua pilihan, dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada simbol preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengusahaan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai flowchart yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat simbol main, string data, dan integer pilihan. Nah, pada integer pilihan ini dicabangkan, yaitu terdapat masukkan data dan juga exit dan juga pilihanmu di dalam integer pilihan. Nah, kemudian jadi pada saat masuk ke pemrograman, kita akan diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama ada pilihan masukkan data dan juga exit. Nah, jika ingin memasukkan data, kita harus memilih satu. Memasukkan, menginput angka 1 dan nanti akan keluar isian tentang masukkan data. Nah, setelah itu ada pilihan lagi, yaitu ingin lanjut atau keluar. Jika ingin keluar, kita harus memilih menginput angka 2. Nah, jika menginput angka 2, nanti akan keluar di pemrograman ada tulisan output, yaitu Anda sudah keluar dari aplikasi. Nah, ketika Anda sudah keluar dari aplikasi, kita akan pengguna disuruh untuk mengakhiri program tersebut agar absensi siswa itu akan masuk atau terinput di absensi pada hari ini, tercatat pada absensi pada hari ini. Setelah kita menentukan pilihan, kita akan dibawa ke kondisi di mana ketika kita menginputkan pilihan 1, kita akan dibawa ke kondisi itu untuk memasukkan data. Setelah kita menginputkan pilihan 1, maka akan menampilkan output sama dengan untuk sebagai pembuka menginputkan data, untuk menginputkan absensi kita, lalu kita akan
menampilkan lalu program akan menampilkan output masukkan data sesuai dengan yang Anda pilih, dan program juga akan menampilkan output namamu. Nah, di sini setelah program menginputkan output namamu, maka kita diminta untuk menginputkan data. Data yang dimaksud di sini merupakan data dari nama kita. Misalnya, contohnya data dari saya. Nama saya Dwi Rahayu. Maka yang harus saya inputkan di sini yaitu Dwi Rahayu. Setelah kita menginputkan data namamu, program akan menampilkan output NIM-mu. Di sini seperti pada kasus output namamu, pada output NIM-mu ini juga akan diminta untuk menginputkan data. Data yang dimaksud di sini yaitu data NIM-mu. Ketika NIM saya 2010, maka di sini yang harus saya lakukan yaitu menginputkan NIM saya 2010. Setelah kita menginputkan NIM, maka program akan membawa kita ke output kelas, akan menampilkan output kelasmu. Nah, di sini juga sama pada kasus namamu dan NIM-mu, kita diminta untuk menginputkan data. Data yang dimaksud di sini yaitu data dari kelas kita. Lalu setelah kita selesai menginputkan data dari ketiganya yaitu nama, NIM, dan juga kelas, maka program akan menampilkan output seperti ini. Lalu akan menampilkan output juga lanjut 1 atau keluar 2. Nah, yang dimaksud di sini ketika program itu meminta untuk ketika kita ingin lanjut dari program ini, maka kita diminta untuk menginputkan 1, mengetikkan angka 1, atau ketika kita ingin keluar dari program ini, maka kita diminta untuk menginputkan angka 2. Nah, setelah program menampilkan ini, maka program meminta kita untuk menginput pilihan yang dimaksud yang tadi sudah dijelaskan, 1 atau 2. Apabila menginputkan pilihan 1, maka akan dibawa ke suatu perulangan di mana pilihan sama dengan 1. Maka pilihan sama dengan 1, maka pilihan yang disebut di sini benar, maka akan dibawa ke menuju perulangan kembali. Kita akan mengulang kembali. Output 1 masukkan data, output 2 untuk exit, output pilihanmu, input pilihan, dan selanjutnya. Sedangkan ketika di sini kita menginputkan untuk angka 2, maka kita akan dibawa untuk keluar. Karena di sini perulangan yang diminta apabila benar akan melakukan perulangan ketika dia menginputkan pilihan 1. Sedangkan yang kita inputkan yaitu pilihan 2, maka akan menunjukkan false. Maka program akan menampilkan output Anda sudah keluar dari aplikasi. Dan di sini N artinya program sudah berhenti. Baik, di sini itu tadi terkait kondisi true. Sekarang apabila kondisi false di sini. Nah, untuk kondisi false ini akan terjadi apabila kita menginputkan 2 di sini. Ketika kita di sini menginputkan 2, pilihan kita 2, maka kondisinya akan false. Di sini sudah ada keterangan apabila 2 itu adalah exit. Maka ketika di situ false, kita diminta untuk pilihannya 2 juga di sini, otomatis kita juga menunjukkan false karena perulangan akan terjadi apabila pilihannya sama dengan 1. Maka output Anda sudah keluar dari aplikasi dan programnya sudah berhenti. Dari program flowchart ini, nah yang pertama yang akan kita lihat dari run untuk program flowchart ini, maka akan tampil di sini yaitu 1 masukkan data, 2 exit, dan akan menampilkan pilihanmu. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginputkan pilihan 1 atau 2. Oke, kita akan coba untuk menginputkan pilihan 1 terlebih dahulu. Nah, nanti akan tampil di sini untuk sebagai pembuka terlebih dahulu. Lalu ada kata-kata atau kalimat masukkan data sesuai dengan yang Anda pilih. Nah, di sini ada menampilkan namamu. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nama. Baik, kita inputkan nama kita. Di sini coba saya inputkan nama saya, Dwi Rahayu. Lalu di sini akan menampilkan program akan menampilkan NIM-mu, maka di sini kita tuliskan NIM. Oke, coba akan
saya tampilkan name, inputkan name. Nah, setelah selesai kita menginputkan name dan langsung enter, kita akan dibawa oleh program ke output kelasmu, dan di sini kita diminta untuk menginputkan output kelas. Nah, setelah selesai kita enter, lalu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini dan ada statement lanjut 1 atau keluar 2. Nah, yang sudah dijelaskan tadi bahwa lanjut itu kita perlu memberikan 1 atau keluar untuk memberikan 2. Kita coba untuk lanjut. Nah, di sini akan mengalami pengulangan kembali untuk memasukkan data atau kita memilih untuk exit. Coba kita akan masukkan data lagi. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita inputkan nama, name, dan kelas seperti ini. Lalu kita akan di bawah sama seperti tadi, ditanyakan lanjut atau keluar. Kita akan coba untuk keluar. Nah, di sini sudah ada rekan Anda sudah keluar dari aplikasi. Lalu kita akan coba dari awal. Yang awal ini kita akan keluar 2. Kita akan tekan 2. Maka di sini akan menampilkan Anda sudah keluar dari aplikasi. Saya Lina Maisarah dengan NIM 2010824131 akan membacakan, mempresentasikan mengenai program yang kami buat. Di sini kami membuat program yaitu absensi siswa sesuai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kami. Jika presensi menggunakan manual itu akan sedikit kendala ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kami memilih program ini untuk memudahkan seorang guru dalam membuat presensi siswa. Berikut program yang kami buat. Yang pertama, untuk recordingannya kami memasukkan include your stream sebagai pembuka, kemudian using namespace std, kemudian integer main, kemudian integer pilihan, kemudian karakter jawab, dan string data. Kami memunculkan cout. Yang pertama masukkan data, yang kedua exit, dan yang ketiga itu pilihanmu. Nah, di pilihan ini kami akan menginput in pilihan. Jadi pengguna program ini dapat memilih antara 1 ataupun 2 pilihan tadi. Yang pertama tadi masukkan data, kemudian yang kedua itu keluar dari aplikasi. Kemudian yang selanjutnya, if jika pilihan 1, maka eksekusi pernyataan yang pertama, maka program akan menjalankan masukkan data pilihan yang pertama. Selanjutnya kami memasukkan cout, masukkan data sesuai dengan yang Anda pilih. Jadi nanti akan muncul kata-kata seperti itu. Selanjutnya cout namamu. Nah, di sini siswa atau pengguna diminta untuk memasukkan nama menggunakan in data. Jadi data ini berupa nama tadi. Kemudian cout name-mu, in data name yang dimaksud itu name peserta didik. Kemudian cout kelasmu, peserta didik kembali memasukkan kelas. Kemudian cout. Nah, di sini ada pilihan lanjut 1 atau keluar, lanjut 1 ke pilihan pertama atau exit keluar dari aplikasi. Kemudian in jawab itu merupakan jawaban pilih pertama atau kedua dan diinputkan. Begitu. Dan switch jawab case 1 go to A, break, case 2 pilihan false to break gitu. Itu program yang kami buat. Kemudian setelah selesai cout, Anda sudah keluar dari aplikasi. Maksudnya di sini itu jika sudah selesai memasukkan dan memilih pilihan yang kedua, maka akan muncul kata-kata Anda sudah keluar dari aplikasi. Kemudian berikut saya jalankan program. Nah, di sini akan muncul masukkan data, 1 masukkan data, 2 exit, kemudian ada pilihanmu. Kita coba memilih 1, kemudian enter. Namamu misalkan namanya Budi, NIM-nya 15, kemudian kelas 1A. Nah, akan muncul lanjut 1 atau keluar. Nah, misal di sini kita pilih keluar. Nah, maka akan muncul kata-kata Anda sudah keluar dari aplikasi. Nah, di sini menandakan bahwa aplikasi berjalan dengan cukup baik. Itu, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.